Ya, selamat pagi anak didik sahabat belajar bersama, khususnya sekolah SMP Pri Metodis 1. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran semester genap ini, berhubung ini awal mula kita tatap bertemu kembali di tahun 2021. Pak Ramlis mengucapkan terlebih dahulu kepada kita semuanya, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini kita mengalami dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari penuh dengan sukacita. Maka Pak Ramles juga tetap menghimbau kepada kita seluruhnya supaya tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Dan semoga di tahun ini kebijaksanaan dari pemerintah negara kita bisa memberi peluang untuk bertatap muka secepatnya. Nah, Pak Ramdes juga menyarankan sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa di tempat kita masing-masing dan menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sahabat didik belajar bersama, di semester genap ini kita membahas bab 4, di mana subtopik kita mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, memang menurut dari kurikulum kita, ikuti dari buku, kita ada 4 bab selama 1 tahun. Bab 1 dan 2 itu di semester ganjil, bab 3 dan 4 di semester genap. Namun demikian, karena kita khusus kelas 9, kita harus segera menyelesaikannya secepat mungkin karena banyak juga hal persiapan kita. Nah, jadi Pak Ramlis kemarin juga sudah membahas di semester ganjil sampai bab 3. Namun demikian, setelah kita nanti menyelesaikan di bab 4 ini dengan secepat dan tepat, maka kita akan mereview mulai dari bab 3 kembali dan bab 2 dan bab 1 sebelum kita melaksanakan ujian berikutnya. Nah, di bab 4 ini kita membahas Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, menurut anak didik sahabat kami belajar bersama, kira-kira bagaimana ya? Adapun tujuan dari pembelajaran di sini adalah agar kiranya siswa kami mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan masa reformasi. Dan yang kedua, siswa kami juga mengharapkan supaya mampu menganalisis perubahan-perubahan dan kesinambungan bangsa kemerdekaan sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, kita masuk di topik yang pertama. Di masa kemerdekaan sejak tahun 1945 sampai 1950. Di mana poin yang pertama, saat itu posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Dan yang kedua, agar memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia, maka Jepang berjanji akan memberikan sesuatu. Yang ketiga, untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUKPI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Nah, kita amati juga gambar-gambarnya ya di masa pada tahun itu. Jadi pada saat itu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sampai masa reformasi ini, kita sudah mengetahui bahwasannya pada tanggal 17 Agustus Indonesia
telah merayakan secara seksama bahwa kita selalu melaksanakan perayaan yang disebut dengan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, tahukah kalian bagaimana kita selalu melaksanakan peringatan itu? Nah, peringatan Hari Kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, di mana Dia telah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Maka peringatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta serta jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan negara Indonesia. Jadi sahabat belajar bersama, di sini juga perlu kita ketahui bahwasannya dari masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 ya, di mana kita ketahui pada tanggal 17 Agustus itu sudah telah memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Kenapa? Keberhasilan bangsa Indonesia itu sudah meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar. Bagi siapa? Jelas bagi masyarakat Indonesia. Contoh, ketika masa penjajahan tidak semua rakyat Indonesia diperbolehkan sekolah. Akibatnya apa? Rakyat Indonesia banyak yang bodoh, buta huruf. Namun setelah Indonesia merdeka, semua rakyat Indonesia bebas bersekolah. Ya, contoh lainnya ketika masa penjajahan, ekonomi sangat juga mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Terpuruk karena kegiatan ekonomi dikontrol oleh pihak-pihak penjajah. Nah, setelah merdeka, ekonomi rakyat Indonesia semakin membaik dan rakyat Indonesia juga bebas mengatur kegiatan ekonominya. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui ya. Suatu itu perubahan masyarakat Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan? Nah, di bab inilah yang perlu kita bahas secara seksama ya. Jadi di sini perlu kita ketahui ya anak didik sahabat belajar. Bisa kita ikuti dari buku yang kita pakai ya. Buku kita ini yang sudah kita ikuti dari semester yang lalu tetap kita bawa dan Bapak juga menghimbaukan itu dibuka halaman dari 200 sampai seterusnya nanti ya. Nah, dari masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, di mana adanya persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Di sini juga BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI 7 Agustus 1945. Yang kedua, tugas BPU PKI adalah menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Yang ketiga, sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, dari masa kemerdekaan hingga sejak 1945 hingga 1950, di poin pertama itu, sebelum Jepang menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan yang kedua, sehingga para pemuda mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Ya. Di sini yang tadi yang Bapak sampaikan, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah siap untuk membaca teks proklamasi, di mana proklamasi dibacakan dan mengapa kita perlu
proklamasi kemerdekaan itu dan apa maknanya bagi kita? Nah, di sini yang perlu kita pahami ya, anak didik sahabat belajar bersama. Persiapan kemerdekaan Indonesia menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan atau sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944. Nah, para Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Keiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji inilah yang dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia sebagai pembuktiannya dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, di sini ya perlu kita pahami. Jadi disitulah anak didik sahabat belajar perlu kita pahami secara seksama tadi, ya, di mana persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Dan masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, yang pertama tadi BPU PKI sudah dibentuk pada tanggal 1 Maret. Sedangkan PPKI 7 Agustus. Dan bertugas BPU PKI itu diberikan supaya dapat menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Sedangkan PPKI itu tugasnya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan ya di dalam penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, sahabat didik, sahabat belajar, tetap setia ya. Oke. Di kedua, di masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga sampai 1959. Nah, di masa demokrasi parlementer ada poin pertama yang kita pahami. Yang satu adalah masa demokrasi parlementer itu adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 sebagai undang-undang negara kita. Dan yang kedua, sistem demokrasi parlementer sering disebut pula dengan demokrasi liberal. Karena sistem politik dan ekonomi pada waktu itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Dan yang ketiga, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan partai di parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen sangat berkuasa, sedangkan presiden hanya sebagai lambang pemersatu. Nah, jadi di sini perlu kita pahami ya secara seksama. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, poin yang pertama dinyatakan adanya kedudukan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah dijabat oleh Perdana Menteri. Dan yang kedua itu sistem kabinet yang digunakan adalah sini jaken, di mana kabinet artinya kabinet di mana para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli pada bidangnya tanpa melihat latar belakang partainya. Jadi di sini tidak dikenal partai dari mana, yang harus ini begitu, tidak. Tanpa ya pandang buluh dari mana latar belakang mereka. Yang penting mereka mampu sesuai dengan bidang masing-masing. Oke. Dan yang ketiga, demokrasi parlementer berlangsung sejak mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, jadi di sini ya anak didik sahabat belajar ya, sungguh paham ya. Iya. Kita sekarang masuk pada yang ketiga,
masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Yang di sini yang pertama, sistem demokrasi terpimpin digunakan dalam pemerintah Indonesia karena pelaksanaan demokrasi parlementer terjadi ketidakstabilan dalam pemerintah. Dan yang kedua, masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan semua keputusan berpusat kepada kepala negara. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Iya. Nah, inilah demokrasi terpimpin itu ya, pada tahun 1959 sampai 65. Ingat ya, ada beberapa poin di masa demokrasi terpimpin. Ini kita bahas dulu di poin-poin besarnya ya. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas per subtitle lagi. Oke, sekarang kita di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. 1. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau disebut dengan Super Semar pada tahun 1966. Dan yang kedua, Orde Baru muncul akibat stabilitas, ya, adanya stabilitas nasional yang terancam serta situasi perekonomian yang terus memburuk. Dan yang ketiga, harga kebutuhan pokok terus melambung naik tinggi. Nah, di sini keempat, kondisi ini sangat memicu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demokrasi dengan memandangkan tri tuntutan rakyat atau disebut dengan Tritura. Iya. Ini dia, kita amati ya. Oke. Dengan berakhirnya pertemuan pertama ini, Pak Ramles sudah menjelaskan itulah pembahasan kita selama di semester genap dari bab 4. Itu garis-garis besarnya yang Pak Ramles ajukan dulu. Nanti untuk pertemuan-pertemuan sesi berikutnya, Pak Ramles akan menjelaskan lebih ya per subtitle supaya kita lebih paham. Jadi akhir kata Pak Ramles ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat tahun baru dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Selalu sukses yo. Shalom.